Hai guys, what's up YouTube? Good morning. Kali ini aku akan mengasih tahu kalian tips cara merawat tanaman zigzag, teman-teman. Iya, tanaman zigzag ini cukup populer di Indonesia dan kalian pasti juga punya di rumah. Dan ini dia, teman-teman. Oke, that's right. Iya, yang berwarna hijau kekuning-kuningan, teman-teman. Yang ini dia. Jadi langsung saja. Oke teman-teman, ini aku mengecek daun zigzagnya, apakah ada yang layu, apakah ada yang pertumbuhannya kurang baik, teman-teman. Tanaman zigzag ini tidak suka terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Jadi itu aku tempatkan di indoor, dan di sini sudah cukup lama, teman-teman. Ya kurang lebih 2 tahun, dan ini itu adalah salah satu tanaman favoritku, teman-teman. Ya karena enak saja dipandang, daunnya yang hijau-hijau cerah ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bagaimana tips cara merawat tanaman zigzag ini, teman-teman. Kalau menurutku tanaman zigzag ini cukup mudah, dan di tempatku aku hanya menyiraminya cukup 1 minggu 1 kali, teman-teman. Dan tanaman hiasku ini atau tanaman zigzagku ini aku tempatkan di indoor atau di ruangan dalam, teman-teman. Sebenarnya bisa ditempatkan di outdoor atau terkena sinar matahari langsung, teman-teman. Tetapi pertumbuhannya juga beda. Daun zigzag ini kalau ditempatkan di outdoor atau terkena sinar matahari langsung, itu daunnya bisa warnanya itu merah dan hijau. Tetapi kalau ditempatkan di indoor, itu daunnya berwarna hijau menguning, teman-teman. Ya mungkin termasuk tanaman indoor, teman-teman. Tetapi juga bisa kok ditempatkan di outdoor dan tidak masalah. Dan itu sesuai pilihan kalian, teman-teman. Terus tanaman ini itu cukup unik dan ajaib menurutku, karena cara memperbanyak pun juga gampang, teman-teman. Cukup batangnya dipotong, itu ditancapkan di tanah, dan itu ya langsung tumbuh, teman-teman. Dan beberapa hari kemudian itu akarnya atau tanaman dari batangnya itu langsung tumbuh akar, teman-teman, dari batangnya itu. Ya cukup mudah mengembangkan. Mungkin kalau tanamannya ada 1 batang, itu bisa dijadikan 5 atau 10, teman-teman. Dan di rumah juga cukup banyak tanaman zigzagku ini, karena cukup mudah, teman-teman. Seperti cara merawatnya, seperti cara memperbanyak atau mengembangkannya. Di rumah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di outdoor itu ada 1 kayaknya, terus di belakang ada 2, dan di indoor itu hanya ada 2, teman-teman. Kalian di rumah pasti juga punya banyak, karena tanaman ini itu tanaman cukup populer dan sudah lama banget, teman-teman, di Indonesia, dan semua orang juga suka tanaman ini. Tapi ingat ya, teman-teman, tanaman ini kalau dipotong itu ada getahnya, dan getahnya ini berwarna putih, teman-teman, dan bisa juga kok mengobati luka. Tetapi ya juga gatal-gatal gitu, teman-teman, kalau diobati pakai batang dari zigzag ini, teman-teman, dan mengeluarkan getah putih. Kalian bisa browsing di internet, teman-teman. So jadi itu saja tips cara merawat tanaman zigzag, semoga bermanfaat. Jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you. Tanaman hias punggung setan atau zigzag adalah tanaman hias tropis yang sangat populer. Tanaman hias ini berasal dari bagian Amerika Utara yang lebih hangat, dan sebagian besar daerah Amerika Tengah, termasuk di Florida, Meksiko, dan Karibia. Tanaman ini memiliki daun yang beraneka ragam. Ada yang hijau dan ada yang putih. Tapi kalau putih aku belum menemunya, teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana juga sudah
bertemu atau punya tentang zigzag yang daunnya putih teman-teman? Kalau ada komen ya. Terkadang ada pula yang warnanya sedikit kemerahan karena cuacanya yang hangat. Ya seperti sudah aku bilang teman-teman, kalau ditempatkan di bawah sinar matahari langsung lah itu daunnya bisa kemerah-merahan teman-teman. Dan aku sudah pernah mengalaminya, yaitu aku tempatkan di teras teman-teman. Tak hanya itu, tanaman zigzag juga terlihat unik karena daunnya seperti bentuk sandal dan batangnya yang bengkok namun simetris. Benar sekali teman-teman. Ya daunnya benar-benar unik. Ya mungkin apa ya, ini dinamakan zigzag teman-teman karena batangnya itu benar-benar zigzag bentuknya. Tanaman ini sering disebut juga sebagai tanaman lili Natal, bunga biola, tangga Yakub, dan masih banyak lagi teman-teman. Jika daun atau batangnya dipatahkan, tanaman ini akan mengeluarkan getah yang warnanya putih seperti susu. Kalau si kecil atau anak-anak kita tak sengaja menyentuh getahnya, tidak menutup kemungkinan ia akan mengalami iritasi kulit. Jadi sebaiknya letakkan tanaman ini yang jauh dari jangkauan mereka. Ya seperti apa ya teman-teman, kalau diletakkan di badan atau menyentuhnya itu getahnya ini kalau terkena kulit akan gatal-gatal teman-teman. Sekarang tipsnya seperti tadi teman-teman. Ya kalau bagian saya, tanaman ini akan tumbuh dengan baik jika terkena banyak sinar matahari tidak langsung teman-teman. Jadi kalau menempatkannya di jendela yang cerah, halangi sedikit jendela dengan tirai untuk memberikan paparan yang dibutuhkan oleh tanaman zigzag. Jangan meletakkan tanaman zigzag di luar rumah tanpa penghalang atau di tempat yang terang. Sinar matahari langsung akan menghanguskan daun-daun lembut yang mereka miliki. Ya seperti tadi teman-teman, kalau daun ini terkena sinar matahari itu warnanya langsung merah teman-teman, dan daunnya cepat busuk dan kering teman-teman. Terus ada juga tanah teman-teman. Setiap campuran tanah yang kaya akan bekerja dengan baik. Untuk menumbuhkan tanaman hias ini, yang terpenting adalah sediakan drainase yang baik. Menambahkan campuran vermiculit, lumut gambut, dan sedikit pasir akan membantu menjaga tanah lembab secara merata. Menggunakan media tanah liat tanpa glasir dengan lubang drainase di bagian bawah akan membantu memastikan drainase tanah secara efektif. Untuk air teman-teman atau cara penyiraman, meskipun tanaman zigzag adalah tanaman hias tropis, namun mereka tidak menyukai tanah yang basah. Terus membiarkan tanahnya sedikit kering bisa membantu tanaman ini tetap hidup loh teman-teman, dan tetap sehat. Ya ini seperti monstera teman-teman. Kalau monstera itu memang apa ya, tidak suka dengan tanah yang becek teman-teman. Terus kita bahas suhu dan kelembapan teman-teman. Seperti kebanyakan tanaman hias tropis lainnya, tanaman hias zigzag tidak bisa mentolerir suhu yang dingin. Jadi berikan ia tempat yang jauh dari jendela yang berangin teman-teman. Oke teman-teman, sekedar itu saja tipsku cara merawat tanaman zigzag, dan semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channelku, minta tolong ya teman-teman untuk like and subscribe, dan itu sudah sangat membantu sekali teman-teman. Jadi sampai bertemu lagi, see you.